pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Untuk membawa kendaraan mobil untuk ASN maupun P3K tidak diperbolehkan. Baik itu ada surat edaran dari KPK, dari Kemenpan RB dan juga dari BIM. Prognosa angkutan udara Lebaran 2026, 1. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 ya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang melarang ASN gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Bandara Internasional SMB 2 Palembang melaporkan 76 pergerakan pesawat pada 15 Maret 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 16 Maret 2026 bersama saya Aisyah Armisi. Pendengar, Wali Kota Palembang melarang ASN gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Sanksi tegas disiapkan bagi ASN yang nekat melanggar aturan. Pemerintah Kota Palembang melarang aparatur sipil negara atau ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Kebijakan ini bertujuan menjaga kedisiplinan serta penggunaan fasilitas negara secara tepat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan ASN maupun P3K tidak diperkenankan membawa kendaraan dinas saat mudik Lebaran. Larangan tersebut telah disampaikan secara jelas kepada seluruh perangkat daerah. Menurut Ratu Dewa, aturan ini bukan kebijakan baru di lingkungan pemerintah. Larangan penggunaan mobil dinas saat mudik telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sudah jelas ya larangannya tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan mobil untuk ASN maupun P3K tidak diperbolehkan. Baik itu ada surat edaran dari KPK, dari Kemenpan RB dan juga dari BKN. Saya kira sudah cukup jelas dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Wali Kota menambahkan ketentuan tersebut juga merujuk pada surat edaran sejumlah lembaga pemerintah, diantaranya KPK, Kementerian Pan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bersangkutan. Penindakan dilakukan sesuai ketentuan disiplin aparatur sipil negara. Sanksi disiplin akan dijatuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kendaraan dinas. Liana Pridani melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Bandara Internasional SMB 2 Palembang melaporkan 76 pergerakan pesawat pada 15 Maret 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2025. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang merilis pergerakan harian pesawat dan penumpang 15 Maret 2026 atau H-7 Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari laporan itu terjadi 76 kali pergerakan pesawat atau meningkat 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk penumpang yang terdata pada 15 Maret di Bandara SMB 2 Palembang sebanyak 11.526 orang. Jumlah itu meningkat 8,9% dibandingkan tahun 2025. Adapun pergerakan pesawat terdiri dari 74 penerbangan dalam negeri dan 2 penerbangan luar negeri. Sedangkan penumpang sebanyak 11.169 orang dalam negeri dan 367 penumpang yang bepergian ke luar negeri. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, proyeksi Bandara SMB 2 untuk jumlah pergerakan pesawat secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.176 penerbangan, meningkat 2,8% selama periode Lebaran ini. Sedangkan penumpang diprediksi mencapai 188.129 orang atau naik 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi prognosa angkutan udara Lebaran 2026, 1. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 yaitu tanggal 18 Maret 2026.
Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+7, yaitu tanggal 24 Maret 2026. Total pergerakan pesawat diprediksi naik 2,8% ya, kalau pasnya, menjadi total 1.176 aircraft movement. Prediksi pergerakan penumpang pada masa lebaran tahun 2026 mencapai 188.129 yang meningkat dari 3,8% dari tahun 2025. Lonjakan penumpang itu diperkirakan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan udara. Pihak bandara juga memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 Lebaran atau 18 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada H+7 Lebaran atau 28 Maret 2026. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, pendengar, stok dan distribusi daging sapi di Palembang dipastikan tetap aman hingga Idul Fitri dengan pengawasan kesehatan hewan yang ketat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan ketersediaan daging sapi tetap aman selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Meski permintaan diperkirakan meningkat sekitar 5%, distribusi daging ke sejumlah pasar di Palembang dilaporkan berjalan lancar dengan harga berkisar Rp150.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Menurut Satria, pemilik peternakan Satria Farm mengatakan stok sapi yang tersedia saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri nanti. Selain itu, seluruh ternak yang dipasarkan juga telah melalui proses vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait. Kalau di kita alhamdulillah stok aman. Yang masih aman gitu. Oh sudah, jadi kalau itu sudah divaksin semua adanya. Jadi begitu masuk kandang itu kan langsung divaksin dulu, dikasih obat cacing, vitamin. Jadi memang kalau yang di kita kan memang asli penggemukan dari kandang kita itu. Sudah, jadi kalau secara kesehatan sudah diperiksa adanya dari tim dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan kita. Peternakan ketahanan pangan. Sementara itu, pejabat Otoritas Veteriner Sumsel, Dr. Zafrizal menegaskan bahwa pemotongan sapi wajib dilakukan di rumah potong hewan yang memiliki izin resmi. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan sebelum dipotong dan setelah proses pemotongan dilakukan. Jadi terkait dengan daging sapi ini memang harus dilakukan di rumah potong. Potong itu adalah step pertama ya. Step pertama sebenarnya diproduksi di kandang. Itu dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan kesehatan dan dipastikan bahwa hewan-hewan itu terbebas dari penyakit menular. Ya, penyakit menular. Yang kedua, ini ada di rumah potong ya. Nah, ini rumah potong ini ya, sangat kritis di sini. Kenapa? Ada pemeriksaan antemortem. Ya, ada pemeriksaan postmortem harus dilakukan. Itu antemortem memastikan bahwa hewan itu sehat sebelum dipotong, ya, berdasarkan berdasarkan pemeriksaan fisik, ya, secara klinis diperiksa oleh dokter hewan. Makanya kalau pemotongan hewan ini harus dilakukan di rumah potong hewan resmi, ya. Nah, bukan berarti resmi itu milik pemerintah, bukan. Jadi milik swasta juga boleh, akan tetapi harus telah mengantungi izin dari pemerintah, sehingga ada pemeriksaan antemortemnya di situ. Dengan pengawasan kesehatan hewan yang ketat serta distribusi yang tetap lancar, pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh daging sapi yang aman dan layak konsumsi pada saat Idul Fitri. Masyarakat pun diimbau untuk membeli daging dari penjual yang memotong ternaknya di rumah potong hewan resmi agar kualitas dan keamanannya tetap terjamin. Erlin Vartesa melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Disnaker membuka posko pengaduan THR bagi pekerja untuk menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pembayaran THR.
Ombudsman Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika tunjangan hari raya atau THR tidak dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah mengatakan, pemerintah telah menetapkan bahwa THR wajib diberikan kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Jika hingga batas waktu tersebut THR belum dibayarkan, pekerja dapat mengajukan laporan kepada pihak berwenang. Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker di setiap daerah telah membuka posko pengaduan THR yang mulai efektif beroperasi 7 hari sebelum Lebaran. Posko tersebut menjadi tempat bagi pekerja untuk menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pembayaran THR. Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan sebelum batas 7 hari umumnya masih bersifat konsultasi. Hal ini karena perusahaan masih memiliki waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja. Bahwa THR itu mesti diberikan maksimal -7 sebelum Lebaran. Jadi kalau andai kata 7 hari sebelum Lebaran masih belum cair, nah itu bisa melapor mereka. Jadi di Snaker 7 Go itu sudah berposko terkait THR dan itu efektif 7 hari sebelum Lebaran. Andrian menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran THR. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pemerintah dapat mengetahui perusahaan mana yang patuh maupun yang tidak menjalankan kewajibannya. Jika pengaduan telah disampaikan ke Disnaker, namun tidak mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut, masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut ke Ombudsman RI untuk mendapatkan pendampingan penyelesaian. Ia juga mengingatkan bahwa THR harus dibayarkan secara penuh sesuai dengan ketentuan. Pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 tahun berhak menerima THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun tetap menerima THR dengan perhitungan secara profesional sesuai lama masa kerja. Sementara itu, Yuni, seorang pekerja di Palembang, menyampaikan bahwa para pekerja sebenarnya sudah memiliki hak untuk menerima THR. Namun banyak pekerja merasa takut untuk menanyakan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan. Tapi kadang segan mau nanya ke bos. Jadinya kalau ada posko pengaduan dari Disnaker atau Ombudsman tuh itu bagus banget. Kami juga butuh jaminan kalau laporan itu aman, nggak malah diputus kontraknya. Dengan keberadaan pos pengaduan di Disnaker dan Ombudsman dinilai sangat membantu. Para pekerja berharap adanya jaminan bahwa laporan yang disampaikan aman dan tidak berujung pada pemutusan kontrak kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mantan Wali Kota Palembang periode 2015 hingga 2023 menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus 3 tahun 6 bulan penjara. Mantan Wali Kota Palembang periode 2015 hingga 2023 Harnojoyo dijatuhi vonis hukuman penjara 2 tahun 4 bulan dalam kasus korupsi terkait revitalisasi Pasar Cindi. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Selain itu, Harnojoyo juga dijatuhi denda sebesar 100 juta rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari. Ketua Majelis Hakim Paujia Isra dalam persidangan mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dijatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan dan pidana denda sebesar 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 60 hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Sementara itu, kuasa hukum Harnojoyo, Ridwan, turut mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut. Secara pribadi ya, sebagai penasihat hukum sudah berjuang ya untuk kita bebas, karena memang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Mau tak mau kita harus terima karena terdakwa sudah terima. Kedua ya kita mengapresiasi uang itu dikembalikan ke Pemkot ya. Dan itu berarti uang beliau ya. Jadi bukan berarti kita kembalikan ke hukum kita terima gratifikasi tidak. Ini adalah bentuk kelalaian Pak Wali Kota, tanda tangani keringanan
Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Harnojoyo dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam persidangan ini, majelis hakim juga menilai sikap kooperatif terdakwa selama persidangan menjadi faktor yang meringankan hukuman. Sementara itu, persidangan kasus korupsi revitalisasi Pasar Cinde masih berlanjut terhadap 2 terdakwa lain yang belum memasuki tahap pembacaan vonis. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita terakhir, Bupati Muba tinjau perbaikan Jalan C5 Rimba Ukur. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana. Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohen, meninjau langsung perbaikan ruas jalan C5 Rimba Ukur di Kecamatan Plaka Tinggi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses perbaikan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Perbaikan jalan tersebut disambut gembira oleh masyarakat Desa Rantau Sialang. Selama ini ruas jalan tersebut sering berlumpur dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang rusak sebelumnya kerap menghambat mobilitas warga. Akses tersebut merupakan jalur penting bagi aktivitas masyarakat, terutama kegiatan ekonomi dan transportasi hasil pertanian. Bupati Musi Banyuasin, Toha juga sempat berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Warga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan tersebut. Salah seorang warga Desa Rantau Sialang, Tamaria, mengaku bersyukur karena jalan yang selama ini rusak kini mulai diperbaiki. Alhamdulillah, terima kasihnya. Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohen, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan perbaikan ruas jalan C5 Rimba Ukur. Pemerintah menargetkan perbaikan sepanjang sekitar 7 km dapat diselesaikan secara bertahap pada tahun 2026. Dirinya berharap pembangunan infrastruktur tersebut mampu memperlancar mobilitas masyarakat. Selain itu, akses jalan yang lebih baik juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Jadi pada masyarakat yang menggunakan jalan sini, insya Allah Lebaran nanti tidak ada hambatan aman lancar. Tahun ini insya Allah ada anggaran kebangunan lagi. Cepetan juga ya. Cepetan lagi. Nah ini yang paling parah, alhamdulillah. Kebetulan hari tidak hujan juga kan. Jadi juga ini maksimal. Dengan adanya perbaikan jalan tersebut, distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di Kecamatan Plaka Tinggi diharapkan semakin lancar. Pemerintah daerah pun terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang melarang ASN gunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. Bandara Internasional SMB 2 Palembang melaporkan 76 pergerakan pesawat pada 15 Maret 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 08 21 7927 9090. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
diri sendiri. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Percaya, serahkan sisanya kepada semesta. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Kisah-kisah yang menginspirasi dan cerita-cerita unik seputar Ramadan hadir selama bulan suci Ramadan, mencerahkan, menginspirasi, memotivasi Anda dengan pengalaman hidup yang berharga. Kisah unik Ramadan, Kurma, dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. Waktu itu kau datang padaku, kau bilang padaku, kau mau denganku. Aku mau menerimamu jadi kekasihku, jika kau janjikan selalu cintai aku.
mewarnai harimu. Aku mau menerimamu jadi kekasihku, jika kau janji akan selalu cintai aku, sayangi aku, bahagiakanku selalu seumur hidupku. Buatku tersenyum untukmu. Cintai aku, sayangi aku, bahagiakanku selalu seumur hidupku. Buatku tersenyum untukmu. Cintai aku. Bahagiakanku selalu seumur hidupku. Buatku tersenyum untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Indonesia Barat. Indonesia Barat.
92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Banget untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 16 Maret 2026. Nah, tentunya melalui Indonesia Banget Anda juga kami nantikan peran sertanya. Bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan melalui Indonesia Banget kami juga menghadirkan satu